Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan bahasan hadis tentang al-ba'ah, yaitu diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Mas'ud. Dan sekarang kita akan mengkaji beberapa implikasi dari hadis tersebut. Karena beberapa ibrohnya sudah kita bahas, jadi sekarang beberapa implikasi dari hadis itu. Dan kalau di dalam bukunya bisa kita lihat di halaman 21 ya. Buku Permata Hadis tentang pernikahan dan rumah tangga. Halaman 21. Bagi yang belum memiliki boleh pesan kepada kami di Grey Ganesha. An Abdurrahman bin Yazid qala dakhaltu ma'a al-Qamah war Aswad ala Abdullah wa qala Abdullah kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam syababan la najidu syai'an faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'syarus syabab man istata'a minkum al-ba'ah atau man istata'a al-ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wijah. Dan beberapa ibrohnya sudah kita bahas, dan sekarang implikasinya, sekurang-kurangnya implikasi dari hadis ini ada 10 poin. Ya, karena di dalam mengkaji hadis itu ada beberapa langkah. Tentu langkah pertama itu membaca teksnya, lalu ya terjemah sekilas, kemudian kita telusuri sanad dan rawi hadis, mata rantai dari sahabat sampai penulis kitab, lalu syarah menurut para ulama hadis. Setelah syarah, kita telusuri ibrohnya. Dan setelah ibroh, baru implikasi. Kalau di dalam bahasa Arabnya, metode ulumul hadis, yaitu mulai dari teks hadis atau lafaz atau penelusuran takhrij hadis, kemudian tasihih, lalu setelah tasihih itu tahlil, dan setelah tahlil takwil, setelah takwil itu tatbiq. Nah, kalau takwil itu kan ibroh ya, kalau tahlil itu syarah. Kalau takhrij itu ya sanad dan teks hadis. Sedangkan tatbik itu beberapa implikasi. Dan tatbik dari hadis diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud oleh Al-Bukhari itu sekurang-kurangnya ada 10 poin. Ya, jadi melaksanakan ibadah, mengikuti contoh Rasul, memenuhi syahwat, menundukkan atau menahan pandangan, lalu jaga kesucian farji, raih sakinah mawaddah warahmah, kemudian jalin silaturahim, wujudkan generasi, tingkatkan kualitas dan kuantitas umat, serta bangun darun thayyibah. Dan kita lihat satu persatu poinnya. Yang pertama, nikah itu melaksanakan ibadah. Ibadah dalam Islam tidak hanya bersifat ritual atau upacara belaka, tapi juga ada yang bersifat sosial, hubungan sesama manusia, hubungan kemasyarakatan, hubungan antar manusia, interaksi. Fungsi yang cukup penting dari pernikahan adalah
ibadah. Dan di dalam pernikahan itu ada ibadah ritualnya, ada ibadah sosialnya. Rasul bersabda, "Man razaqallahu imro'atan sholihan faqad a'anahu ala syatri dinihi. Falyattaqillaha fi syatril baqi." Barang siapa yang Allah beri rejeki imro'atan sholihah, istri yang soleh, faqad a'anahu ala syatri dinihi. Berarti Allah telah menolong setengah dari agama. Jadi kalau dia punya istri soleh, maka setengah agamanya sudah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Falyattaqillah, maka takwalah kepada Allah fi syatril baqi, bagian setengah yang lain. Hadis riwayat At-Tabarani dan Al-Hakim ini. At-Tabarani itu dalam Mu'jam Al-Kabir. Sedangkan Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Dan hadis riwayat At-Tabarani dan Al-Hakim itu menunjukkan bahwa nikah merupakan aspek yang sangat penting dalam ibadah. Karena merupakan setengah atau syatri dinihi, setengah dari agama. Makanya cukup penting, dan tentu saja supaya nikah itu berfungsi setengah agama, harus ditempuh langkah-langkah untuk melaksanakan agama. Karena perkataan din atau agama pada hadis ini bermakna ibadah kepada Allah. Agar pernikahan itu berfungsi ibadah, maka tentu saja suami dan istri harus menempuh langkah yang dapat mewujudkan ibadah itu. Contohnya, dalam berkaitan dengan ibadah, menjadikan iman dan tauhid sebagai dasar keluarga. Sebab ibadah itu ditentukan oleh latar belakang dan langkah. Jadi tidak hanya langkah, tapi juga latar belakangnya, latar belakang pelaksanaan pernikahan tersebut. Makanya menjadikan iman dan tauhid itu sebagai dasar keluarga. Kemudian memberantas kemusyrikan dari anggota keluarga. Dan ini saya kaji dari yang diprogramkan oleh Nabi Ibrahim. Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Langkah pertama itu wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan dari aku dari penyembahan berhala. Jadi itu memberantas kemusyrikan, menanamkan jiwa tauhid. Kedua, memberantas kemusyrikannya wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan juga ditandaskan paman tabi'ani fa innahu minni wa man ahsani fa innaka ghafurur rahim. Terus menegakkan hukum Islam dalam keluarga. Makanya oleh Ibrahim itu dikatakan paman tabi'ani fa innahu minni, barang siapa yang mengikuti langkahku, mengikuti apa yang aku programkan, itu termasuk golonganku. Tapi kalau tidak mau, ya diserahkan kepada Allah karena menegakkan hukum Islam. Kemudian menciptakan iklim keluarga yang islami. Karena yang Islam itu mulai dari ibadat. Seperti dikatakan dalam program Nabi Ibrahim itu, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram. Ada di situ baitikal muharram. Ada Rabbana yuqimus shalah. Ada faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Menciptakan iklim keluarga Islami. Kemudian mensyukuri nikmat karena la'allahum yashkurun. Warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Jadi itu tentu kalau langkah tersebut ditempuh, kita bakal memperoleh nilai ibadah yang tinggal setengah lagi. Kemudian yang kedua, nikah itu berfungsi mengikuti contoh Rasul. Karena tadi dalam beberapa hadis juga dikemukakan an-nikah sunnati, kemudian juga
man istata'a al-ba'ata falyatazawwaj. Jadi mengikuti contoh Rasul. Dan ini ada hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik. Anas bin Malik itu, kata Anas, ja'a salah satu rohtin, 3 kelompok atau 3 orang datang ila buyuti azwajin Nabi SAW, ke rumah-rumah istri Nabi. Jadi 3 orang itu datang ke rumah-rumah istri Nabi. Jadi bukan hanya ke satu rumah, bukan hanya ke Aisyah saja, bukan hanya ke Saudah atau Hafsah saja, tapi ke rumah-rumah istri Nabi. Kan istri Nabi itu punya rumah masing-masing, jadi tidak diserumahkan, tidak disakamarkan, ya, apalagi dia punya rumah masing-masing. Dan tahun ke-7 Hijriah itu kan istri Nabi 9, terus 9-nya masing-masing punya rumah. Sebagiannya itu adalah hadiah rumahnya, sudah pembebasan di sekitar Masjid Nabawi oleh Abdurrahman bin Auf, itu diserahkan kepada para istri Nabi. Nah, 3 orang itu datang ke rumah-rumah istri Nabi. Untuk apa? Yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya tentang ibadah Nabi. Falamma ukhbiru, tatkala diberitahu, ka'annahum taqalluha, maka mereka itu merasa lebih kecil. Jadi merasa kecil. Jadi minder, merasa kecil. Ini nanti lebih lengkapnya hadis ini harus dikaji secara khusus, ya. Nanti mungkin di hadis atau permata hadis keempat, karena kan permata hadis kedua ini juga tentang pernikahan dan keluarga, tapi hadis ini belum sempat dibahas pada permata hadis kedua. Nah, permata hadis kedua itu yang pertama adalah tentang al-ba'ah. Kemudian ini kan hadis kedua itu ada 14, ya, 14 hadis. Al-ba'ah, kemudian tentang nikahkan aku, sahabat yang minta dinikah, lalu tentang suami ideal, istri ideal, kecantikan, 10 fitrah, tentang marah, tentang tetangga ketika makan, baik di dalam segala hal, suami yang kikir, kemudian faktor bahagia dalam keluarga, serikat 3 energi, dan yang ke-14, tanggung jawab orang hidup terhadap almarhum. Nanti ada 15, 16, 17-nya akan dibahas hadis ini secara khusus. Tapi ya sekarang ini karena berfungsi nikah sebagai contoh Rasul, kita bahas sepintas. Setelah bertemu dengan para istri Nabi, 3 orang sahabat itu merasa kecil nilainya. Gimana katanya? Aina nahnu? Di mana kedudukan kita? Minan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan Nabi. Qad kufira lahu ma taqaddama. Ya sudah mendapat ampunan dari Allah ma taqaddama, apa yang telah lewat, min danbihi, dari dosanya, wa ma ta'akhir, dan juga yang telah terlambat. Maka salah seorang di antara mereka, ahaduhum, salah seorang di antara mereka bicara, amma ana fa inni usalliyal laila. Wah, kalau aku akan mengambil sholatnya saja, abada, selamanya, setiap malam. Kemudian qala akhir, yang lain mengatakan, ana asumud dahro, aku akan saum setiap hari, qala uftir, tidak akan berbuka. Wa qala akhir, dan satu orang lagi mengatakan, ana a'tajilun nisa, aku akan menghindari wanita. Fala atazawwaju, maka aku tidak menikah abadan selamanya.
Nah, mereka itu berdiskusi tentang amal yang dilakukan oleh Rasul, sehingga timbullah kesimpulan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada yang mau mengambil sholat, ada yang mengambil saum, ada juga yang menahan diri dari wanita. Ana a'tazilun nisa, sehingga tidak aku nikah. Nah, tidak lama kemudian faja'a Rasulullah SAW, Rasul itu datang ilaihim kepada mereka. Faqala, maka Rasul bersabda, antumul ladzi qultum kada wa kada. Boleh jadi kalian mengatakan itu ini. Ama ingatlah, wallah demi Allah, inilah ahsyakum lillah. Aku ini paling takut kepada Allah. Wa atqakum lahu, dan paling takwa kepadanya. Lakini asum, tapi aku saum. Wa uktir, tapi suka berbuka. Jadi tidak saum tiap hari. Dan di dalam hadis lain itu kan diterangkan, bagi yang mau saum tiap hari dilarang oleh Rasul. Jangan. Lalu kata sahabat itu, ya Rasulullah, kalau tidak boleh saum tiap hari, tunjukkan saum apa yang aku lakukan. Kata Rasul, udah 10% aja, 10 tahun. Jadi tiap bulannya cukup 3 hari saja. Cukup 3 hari. Kan asyru amsalihah. Setiap ibadah itu 10 kali lipat. Jadi cukup sebulan 3 hari. Jadi kan nanti 11 bulan. Itu 110 hari. Ditambah 30. Itu kan sudah jelas, sudah cukup hari. Lalu sahabat itu bertanya, ada yang lebih banyak? Maka kata Rasul, saum Senin dan Kamis. Lalu ada yang lebih banyak? Saum Abi Daud. Jadi bukan semuanya. Kan ini banyak juga ya ibu-ibu yang melaksanakan 3 hari ongkoh 1 bulan, setiap bulan 3 hari saumnya. Senin, Kamis, ongkoh. Jadi itu bentrok. Padahal kan itu pilihan saum itu. Ada yang berdasar tanggal, yaitu sebulan 3 hari. Itu berdasar tanggal, tidak menghiraukan hari. Ada yang berdasar hari, tidak menghiraukan tanggal, Senin dan Kamis. Ada juga tidak berdasar tanggal, tidak juga berdasar hari, yaitu saum 1 hari, buka 1 hari. Jadi bukan harus semua. Itu pilihan. Apakah mau yang 3 hari 1 bulan, atau yang Senin Kamis, atau sehari tidak saum, sehari saum. Dan kata Rasulullah, aku saum, tapi aku berbuka, jadi tidak saum tiap hari. Wa usolli, aku memang suka sholat. Wa arkud, tapi juga suka tidur, tidak semalam suntuk. Wa tazawwajun nisa, dan aku menikahi wanita-wanita. Faman raghiba an sunnati falaisa minni, barang siapa yang tidak menyenangi sunnahku itu tidak termasuk golonganku. Tentu hadis ini banyak ibrah, banyak nilai yang terkandung dalam hadis ini. Seperti tadi saya katakan, insya Allah saya janjikan di bahasan buku yang lainnya, bahasan hadis, kitab hadis yang lain. Jadi ini yang kita garis bawahi, nikah itu mengikuti contoh dari Rasul. Jadi bukan sembarangan, tapi itu Rasul mencontohkan demikian. Dan hadis ini menunjukkan bahwa nikah itu termasuk sunnah Rasul. Barang siapa yang tidak mau menikah, belum mengikuti sunnahnya. Orang yang menikah berarti melaksanakan sunnah. Karena itu dalam pernikahan harus ditempuh langkah yang bisa mencapai sunnah. Kurang-kurangnya 3 hal tersebut tadi. Dimensi ibadah, seperti sholat dan saum disebut. Dimensi kesehatan, seperti buka dan tidur.
serta dimensi kasih sayang suami istri dan anggota keluarga. Jadi ada 3 dimensi itu harus dipenuhi. Dimensi ibadahnya ya sholat dan saum. Kesehatan juga harus dijaga. Sampai kata Rasulullah, kamu harus tidur. Jangan tidak tidur karena ibadah. Serta dimensi kasih sayang, yaitu antara suami dan istri. Dan Aisyah juga meriwayatkan, Aisyah qalat qala Rasulullah SAW, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Rasul bersabda, nikah itu sunnahku. Barang siapa yang tidak menyenangi sunnahku, tidak termasuk golonganku. Kemudian nikah itu memenuhi hubus syahwat. Seperti dibahas pada beberapa ibroh, zuyina linnas hubus syahwat minan nisa. Jadi surat Ali Imran ayat 14. Jadi tersurat di dalam hadis, di dalam ayat ini. Zuyina linnas hubus syahwat. Pesona. Jadi pesona hubus syahwat maka dipenuhi dengan pernikahan. Maka pernikahan harus memenuhi hubus syahwat. Merupakan jalan suci untuk memenuhi kebutuhan syahwat biologis. Syahwat kepada lawan jenis ini tidak hanya milik kaum pria, tapi juga milik kaum wanita. Oleh karena itu, dalam kehidupan suami istri diperlukan kerjasama yang baik untuk saling memberi kepuasan dan kenikmatan lahir dan batin berdua. Dan disabdakan oleh Rasul, idza jama'a ahadukum ahlahu falyusaddiqha summa idza qada hajatahu qabla an taqdiya hajataha fala yu'ajjilha hatta taqdiya hajataha. Jadi apabila suami menggauli istri, hendak dilakukan sebaik mungkin, sebenar mungkin. Apabila suaminya sudah mencapai puncaknya, padahal istrinya belum, jangan melepaskan dan menyelesaikan langsung sehingga istrinya pun mencapai syahwat itu. Dan ini seorang suami tidak dibenarkan untuk memuaskan dirinya sendiri sebelum istrinya mencapai kepuasan juga. Dan tentu saja ada beberapa langkah yang harus ditempuh agar pernikahan itu berfungsi memenuhi hubus syahwat. Ya, mungkin bisa kita lihat dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 langkah. Itu menjauhi penyimpangan, menjauhi perzinahan, menutup aurat selain di hadapan suami istri. Kalau di hadapan suami istri tidak aurat ya. Terus memusatkan perhatian pada suami istri. Jangan pikiran yang lain-lain. Hubungan suami istri tapi pikirannya kepada yang lain. Nah, itu tidak memenuhi hubus syahwat. Kemudian menyalurkan nafsu birahi hanya kepada suami istri. Makanya tidak bisa sesama laki-laki, sesama perempuan, harus pada suami istri. Terus berusaha saling memberikan kepuasan seperti tadi di dalam hadis. Seorang suami jangan lepas begitu saja sebelum istrinya mencapai, harus kerjasama. Dan di situ bekerja sama untuk kepuasan bersama. Kemudian tidak kecewa tatkala tidak berhasil. Kalau ternyata tidak berhasil, tidak mencapai, ya jangan kecewa. Hanya memaafkan pasangan apabila tidak memuaskan. Dan menyampaikan terima kasih. Suami terima kasih pada istri, istri terima kasih kepada suami. Karena itu bernilai sedekah. Kemudian bersyukur kepada Allah. Nah ini agar pernikahan bisa berfungsi, hubus syahwat, langkahnya harus ditempuh. Dari segi lain, penjelasan ini mengandung implikasi bahwa seorang muslim itu boleh saja menikahi seorang karena didorong syahwat. Kalau Rasulullah SAW menikahi para istri, tidak ada yang didorong karena syahwat belaka. Tapi seorang muslim tidak dilarang.
nikah karena dorongan ini. Asalkan demi menjauhi maksiat. Rasul juga menyatakan bahwa pergaulan suami istri itu kan adalah ibadah. Sebab bila syahwat disalurkan kepada yang haram, menjadi maksiat. Oleh karena itu, jika disalurkan kepada yang halal, meraih nilai ibadah. Bercinta dalam pernikahan bukan sekedar demi kenikmatan dan kesenangan, tapi berfungsi ibadah, muamalah suami istri. Dan kehidupan seks suami istri itu yang sehat dan teratur itu dapat meningkatkan kesehatan lahir batin. Nah, bercinta 30 menit saja bercinta dalam bisa membakar 85 kalori, kata ahli. Meski tampaknya tidak banyak, namun jika dilakukan rutin, ya, maka berarti itu 3.750 kalori yang akan terbakar. Tentu ini manfaatnya besar. Kemudian menghilangkan sakit kepala dan gangguan PMS, yaitu premenstrual syndrome. Nah, ini manfaatnya. Lalu 3 juga mencegah kanker. Seks teratur suami istri itu akan mencegah kanker. Kemudian penawar stres, aktivitas suami istri. Dan itu di buku saya jelaskan lebih jauh. Kemudian mengaktifkan sistem pembersihan. Jadi keuntungan cinta suami istri itu proses pembersihan dalam tubuh. Jadi menggairah, maka itu aliran darah akan terpompa lebih cepat. Sehingga aliran darah ke otak juga akan meningkat. Meningkatkan daya detak jantung. Terus juga menurunkan tekanan darah, mencegah hipertensi kalau dilakukan secara rutin. Ini keuntungan aktivitas menurunkan tekanan darah. Dan ubu syawat juga menyembuhkan sakit, berbagai penyakit itu bisa disembuhkan. Lalu 8, meningkatkan daya tahan tubuh dan membawa awet muda. Karena itu setiap kali mencapai orgasme, baik laki-laki maupun perempuan, maka hormon DHEA itu, dihydroxysteroid, akan meningkat hormon ini. Kemudian membuat tidur nyenyak yang membawa kesehatan tentu saja. Nah, jadi kalau nikmat tidur akan nikmat bangun. Yang membuat pasangan suami istri mencapai tidur yang lebih berkualitas, lebih bagus. Ya. Kemudian membuat wanita lebih subur. Ya. Jadi oleh karena itu akan mengurangi nanti osteoporosisnya, Alzheimer akan dihindarkan dengan hubungan syahwat di dalam pernikahan itu. Dan tentu saja manfaat yang lain itu cukup banyak. Ya. Jadi ada 10 fungsi dari hubungan syahwat di dalam pernikahan. Dan insya Allah kalau dilakukan secara ikhlas, ridho, masing-masing itu akan terpelihara, terjaga. Kemudian nikah itu bisa menekurkan pandangan. Karena di dalam hadis tadi, innahu aghaddu lil basar. Jadi harus menahan pandangan. Jadi jangan sampai sudah menikah, mata masih jelalatan kemana-mana. Harus menahan pandangan. Karena dikatakan di dalam ayat, bagi mukmin yaguddu min absarihim, bagi perempuan yagdudna min absarihinna. Kemudian menjaga kesucian karena wa ahsanul lil farij. Dan memang kan perempuan itu di mata pria banyak menggoda. Innal mar'ata tuqbilu fi surati syaiton wa tudbiru fi surati syaiton. Wa idza absara ahadukum imra'atan falyati ahlahu fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsi. Perempuan di mata pria itu penuh godaan, baik depan, belakang,
maupun manapun, maka dengan beristri ya akan terhindar. Karena dalam hadis itu dikatakan mengandung godaan, kemudian tidak terdorong harus kembali, 3 hubungan secara halal itu merupakan ibadah. Kemudian yang keenam, nikah itu meraih sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ini tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Di sini ada mawaddah, ada rahmah. Mawaddah itu cinta yang didorong oleh birahi. Dan rahmah itu anugerah dari Allah. Jadi sayang dan bisa terwujud dalam nikah itu. Kemudian yang ketujuh, nikah juga menjalin silaturahim. Karena nikah itu merupakan akhadna misak minkum misakon ghalido, janji yang kuat dalam surat An-Nisa ayat 21. Jadi menjalin silaturahim, dan ini juga tersirat dalam surat An-Nisa ayat pertama, yaitu wattaqullah. Bahkan di situ wal arham, ya. Di sana dikatakan wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham. Kemudian nikah mewujudkan generasi yang soleh. Waladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih. Falamma asgharat da'awallah rabbahuma. Di situ dikatakan sudah hamalat hamlan khafifan, maka tatkala merasa berat dia berdoa. Jadi ini mewujudkan generasi soleh. Generasi itu bisa anak sendiri, bisa anak orang, ya. Karena kan dalam hadis juga waladin solihin, bukan waladihi, bukan anaknya, tapi waladin, anak siapa saja bisa diwujudkan, dan pernikahan bisa diurus menjadi anak soleh. Jadi ini ada fungsi, ya, di dalam hadis ini. Waladi jodoh pasangan, kemudian asal manusia menikah jadi suami istri, kemudian meraih sakinah. Berdasar ayat ini, istrinya hamil semakin besar, kemudian keduanya berdoa, dan ketujuh, keluarga pandai bersyukur. Kemudian tajawwajul walud, 9, nikah itu meningkatkan kualitas dan kuantitas umat. Tajawwajul walud al wadud fa inni mukassirun bikum, karena itu akan mendatangkan kebanggaan bagi Rasul dengan banyak umat, dengan banyak keturunan, dengan banyak generasi penerus. Dan ke-10, menciptakan darun thayyibah, yaitu negara yang aman tentram berawal dari keluarga. Nah, seperti digambarkan oleh Nabi Ibrahim. Tadi dikemukakan kan Nabi Ibrahim programnya. Karena itu salah satu program di dalam keluarga, yaitu mewujudkan bangunan atau darun thayyibah, negara yang aman tentram mulai dari keluarga. Nah, alhamdulillah bahasan hadis yang pertama saya anggap cukup. Insya Allah kita ketemu lagi pada kajian hadis kedua. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.